rambutnya panjang. Panjang lah segini lah nih. Sekitar segini. Matanya itu keluar bang. Sampai sini bang. Mulutnya robek bang. Sampai ke sini bang. Satu tuh ketutup. Wah itu horor bang. Lu tau kan, Wo, kalau misalkan masjid itu merupakan tempat yang sakral dan kita nggak boleh main-main sembarangan di dalam masjid. Selamat malam, Mas. Malam mas. Malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, boleh langsung diceritakan detail-detail ceritanya seperti apa? Jadi perkenalkan dulu, nama saya Eko. Kejadian ini terjadi pengalaman saya pribadi ya mas. Cerita saya pribadi. Di mana di lingkungan saya memang ada sebuah masjid. Dan kita memang ada berlima sama teman saya. Kita nongkrong memang ada di pinggir masjid itu loh. Ada di sekitaran lingkungan masjid di mana lokasinya itu ada di wilayah Tangerang. Rumah saya dekat-dekat Tangerang, wilayah-wilayah situ. Itu saya ingat itu malam Jumat di tanggal 1 Agustus 2010. Ini tuh terjadi pas pada saat gua kelas 2 SMA. Di mana gue punya temen tongkrongan berlima. Untuk namanya itu tokohnya ada Nunuk, Yoyo, Pepet, sama si Modol kan. Memang gue selalu nongkrong berlima tuh. Gue beda sekolah bang sama dia, sama mereka berlima itu. Gue beda sekolah, namun gue kalau nongkrong itu selalu bareng. Tongkrongan gue tadi udah gue jelasin di awal itu, gue nongkrong ada di sebelah masjid, itu ada warung. Namanya warung Bunda biasanya kita sebut itu kan. Kita biasa tuh nongkrong setiap malam di situ gitu kan. Gue bersahabat sama berempat orang temen gue ini udah dari SMP gitu sampai sekarang gitu. Jadi gue nongkrong di situ pas pada saat sehari sebelum kejadian itu memang gue punya rencana nih sama anak-anak, gue punya ide gitu kan. Gue punya ide, guys, gimana kita kalau besok malam kita bersih-bersih lah, adain kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Jangan cuma nongkrong aja nih gitu. Kita longok lah nih masjid kayaknya udah mulai nggak kerawat gitu. Sekali-sekali lah kita bikin kegiatan positif nih, bersih-bersih masjid gitu kan. Pada saat malam itu anak-anak belum pada respon sih bang. Mungkin karena kasihkan ngobrol kali kan, kasihkan ngobrol, ketawa-ketawa bercanda. Tapi niat gue tetap masih ada gitu loh. Keesokan harinya gue ngomong sama si Nunuk lah. Karena si Nunuk ini salah satu badut tongkrongan lah bisa dibilang gitu. Karena dia orangnya paling lucu memang dan dia bisa jadi penggerak lah bagi kita berempat nih gitu. Besok harinya tuh pas sekolah, gue ngomong lah sama si Nunuk, Nuk, gimana nih ide gue yang semalam kita bersih-bersih masjid? Ya gue sih ayo aja gitu, tapi yang lain gimana gitu kan. Ya tolonglah, lu kan biasanya kan penggerak massa tuh. Ya udahlah, ntar gua ngomongin sama anak-anak, ya udahlah. Lu SMS-in ya, karena dulu kan kita masih pakai SMS tuh. Belum ada WhatsApp grup atau apa gitu kan. Jadi si Nunuk lah yang SMS gitu. Singkat cerita, gua ngomong lah sama si Nunuk, gimana Nuk respon anak-anak. Ada respon si Nyong, kebetulan panggil gua Ganyong ya di rumah itu. Respon si Nyong, tapi nggak tahu nih, nanti sore aja kita pastiin lagi gitu. Oke, sorenya gue japri lagi lah tuh si Nunuk. Gimana Nuk? Anak-anak si Pepet sih oke, si Yoyo oke, cuma tinggal si Modol nih. Mungkin gak punya pulsa kali ya dia, makanya dia nggak bales tuh SMS-nya. Ya udah, singkat cerita sore itu gue main lah ke rumahnya si Modol. Kebetulan memang jaraknya itu rumah gue berempat itu nggak terlalu jauh sih. Ya sekitar 50-100 meter jarak antara rumah gue gitu kan. Jadi gue itu ke rumahnya si Modol sambil gue nanya kan, Dol, lu di SMS si Nunuk kagak dibales? Dia bilang, iya gue nggak ada pulsa Nyong. Oh ya udah, itu gimana kita jadi gak tuh besok rapi-rapi masjid? Ya udahlah, gas aja lah. Gitu kan. Daripada kita nongkrong nggak jelas gitu kan. Kebesokan harinya itu gue pastiin lagi nih ke mereka nih,
guys gimana jadi gak? Jadi ya udah. Oke. Selang pulang sekolah biasa kan, gue pulang istirahat di rumah kan karena mau begadang malam gitu. Bangun tuh asar. Lewat asar gue SMS lagi ke anak-anak, gue suruh bawa peralatan gitu kan. Tapi ada yang bilang kita pakai peralatan di masjid aja lah, pengen kita bawa masing-masing ribet gitu. Ya udah kan. Maghrib tuh, sholat maghrib, ya gue pastiin lagi juga ke mereka. Jadi kan nanti jadi bawel banget sih jadi anak. Jadi, ya biasalah bahasa-bahasa anak nongkrongan gitu kan. Habis sisa itu biasa kan, gue makan dulu kan. Siapin tangki lah, kita mau begadang nih daripada masuk angin kan. Makan sekitar jam 7:30 malam lah, gue makan gitu kan. Sampai jam 8 nih, jam 8 kurang 5 lah. Gue pastiin lagi ke anak-anak, guys gue nongkrong ya gitu. Dan kebetulan memang gue biasa nongkrong kan jam 8 ya. Gue udah jam 8 lewat 5 tuh, jam 8 kurang 5 sorry, gue jalan. Nah awal mulanya di sini gue udah merasa aneh nih. Pas begitu gue mau jalan ke masjid kok kayaknya hawa nggak enak banget ya. Kayak tiba-tiba badan nggak fit gitu, padahal gue makan banyak. Tapi ya udahlah, mungkin capek kali gue bisa ada kegiatan memang di sekolah gitu. Jalan gue sampai ke warung Bunda, kayak biasa kan di warung Bunda tuh memang gue itu selalu datang paling pertama lah gue kalau nongkrong. Kalau bisa orang bilang mah kerajinan gue orangnya. Gua nongkrong pertama sambil nungguin mereka satu persatu datang ya. Sekitar 8:30 lah mereka datang, kita udah kumpul 8:30 sebelum kegiatan ya. Biasalah gue nongkrong sambil ngerokok, sambil ngopi-ngopi itu kan di warung. Udah warung tutup, kita ikut bantuin nutup warung juga kan, udah biasa. Situ kita mulai mau bersih-bersih masjid lah. Cuman kita izin dulu nih sama merbot nih, sama penjaga masjidnya gitu. Namanya Pak Agus gitu. Guys, kita sebelum bersih-bersih izin dulu lah sama Pak Agus, takutnya kita main bersih-bersih aja ntar dia ada apa kali, ada instruksi apa yang belum diberesin sama dia kan. Udahlah gue ketemu lah Pak Agus, saya cerita tuh di ruangan penjaga masjid kan. Pak Agus, kita mau pada nyapu bersih-bersih masjid nih, gimana, boleh gak? Nah, Pak Agus dengan senang hati kan, wah alhamdulillah ternyata anak muda masih aja ada yang peduli sama masjid gitu. Udah tuh, singkat cerita gue minta izin lah Pak Agus. Nah kebetulan juga Pak Agus hari itu lagi nggak enak badan dia. Kebetulan saya lagi nggak enak badan nih Mas Eko. Saya seharian ini nggak ngurusin masjid nih, nggak nyapu nggak apa, saya nggak bisa bangun gitu. Oh ya udah Pak, biar kita yang bersihin. Bersih-bersih masjid itu hal yang biasa dilakuin sama teman tongkrongan ya? Nggak pernah. Jadi si habis penjaga masjid itu kita info apa, dia makasih. Ya udah tuh kita ambil peralatan lah, peralatan masjid. Udah sapu, kain pel apa, sikat gitu kan. Nah kita bagi-bagi tugas nih biasanya nih. Lu bagian ini bagian ini. Nah kebetulan gua dapat bagian bersihin toilet dan tempat wudhu kan. Yang lain ada yang bagian bersih-bersih halaman atau apa. Nah masjid gue itu ada satu pohon tua, pohon jambu sih. Pohon jambu udah tua, dan kalau pohon jambu sedang berbuah itu kan ada kayak res-resan bekas ininya tuh, buahnya itu kan kayak kembangnya lah bisa dibilang. Jadi itu ngeres memang di masjid. Jadi ada orang yang bagian nanti nyapu halaman masjid biar bersih gitu. Oke, singkat cerita udah ada pembagian tugas sekitar jam 10:30 lah gitu. Nah gue mulailah tuh bersih-bersih toilet. Awalnya gue langsung gue kayaknya bersihin toilet dulu lah dari yang susah gitu kan, karena klosetnya gue lihat tuh udah banyak keraknya gitu kan. Akhirnya ya udah gue bersihin toilet, gue sapu, gue bersihin lah pokoknya. Selesai gue bersihin toilet udah mulai rapi, terus gue bersihin tempat wudhu kan. Tempat wudhu bersihin tuh sekitar gue sampai jam 12, setengah 1 lah itu gue beresin toilet sama tempat wudhu. Di sini nih awal mula kejadian aneh yang gua rasain gitu kan. Jadi kondisi masjidnya itu apa memang sudah tua atau memang keadaannya memang udah kelihatan horor banget? Masjid itu layak tapi nggak
seperti nggak keurus gitu loh. Walaupun ada marbotnya ya, mungkin karena Pak Agus itu umurnya udah tua dia, sekitar 57 tahun lah gitu. Jadi mungkin juga dia dari segi fisiknya juga nggak terlalu baik kan. Jadi awal mula cerita anehnya nih gua rasain setelah gua habis beres-beres toilet semua udah rapi, nah gua kebelet tuh pengen BAB kan. Tiba-tiba lampu mati nih, lampu kamar mandi, cetek, cetek, sampai 3 kali bang, 3 kali tuh. Ya gue positif aja kan. Biasanya si Nunuk selain dia itu bandut tongkrongan, dia juga iseng nih si Nunuk ini nih. Nah, Nok, lu nggak usah iseng lah. Sampai 3 kali cetek itu, kalau di film horor kan biasanya kalau udah 3 kali cetek itu posisi mati. Hidup nih lampu nih. Ini posisi mati bang. Posisi mati nih. Kejadiannya itu kira-kira jam berapa ya? Setengah 1 sampai jam 1 lah bang. Kejadian itu, gue selesain ini gue dulu lah, tugas gue dulu nih yang belum kelar nih ya kan. BAB belum kelar, dah kelar. Ya gue buka pintu lah, ke pintu kamar mandi. Gue ngeraba-raba cari saklar kan. Gue raba cari saklar, tebu gue nyalain kan, ternyata nyala. Udah tuh, cerita gue balik lah. Anak-anak juga gue tanya, udah pada beres belum? Udah nih, mereka pada ngaso di pelataran masjid. Tadi sambil ngerokok apa. Nah, terus gue nyetuk nih, kalau udah ngerokok kita ke dalam masjid aja yuk. Soalnya hawanya dingin banget nih, gue nggak enak, takut masuk angin. Gitu kan. Kejadiannya itu kira-kira jam berapa ya? Sekitar jam 1 sampai setengah 2 lah. Gitu. Akhirnya gue masuk tuh ke dalam masjid sama anak-anak berlima. Masuk ke dalam masjid, gue berlima. Nah biasalah kita sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sambil tidur-tiduran kan di dalam masjid gitu. Singkat cerita itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba nggak tahu tuh pada ketiduran tuh bang, satu-satu. Pertama dari si Nunuk juga orangnya juga pelor juga kan, dari samping itu dia pelor gitu. Warna pelor udah, mereka udah pada tidur. Dan gue juga nggak tiba-tiba gue tidur bang. Gue nggak tahu tidur durasinya berapa lama gitu kan. Jadi kondisinya semua orang tuh sudah tidur ya? Di situ tidur semua bang, di situ. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kebangun bang. Nah kan posisi gue tidur pada di dalam masjid tuh bang. Tiba-tiba gue bangun itu ada di tempat wudhu bang. Begitu gue bangun, nah gue kaget kan, loh kok gue ada di tempat wudhu gitu kan. Dan posisinya itu gue nggak tahu ya, namanya mungkin masuk ke alam gaib atau apa gitu. Itu tuh gue tahu deskripsi tempat wudhu, tapi itu gelap gitu loh. Tapi gue punya bayangan itu tempat wudhu gitu loh. Singkat cerita gue panggil lah anak-anak, Nuk, yo, Dol, Pet, mana lu? Gak ada yang respon nih, ya kan? Gue jalan lah sambil merambat, karena gelap posisinya. Jalan merambat, gue kayak kesandung batu gitu. Gue nggak tahu lah, tiba-tiba gue kesandung, gue jatuh kan. Pas begitu gue jatuh, tiba-tiba di sebelah kanan gue nih bang, kayak ada suara itik gitu bang. Suara itik tuh maksudnya seperti suara ayam maksudnya gitu bang? Suara anak ayam tuh, cuit, tapi jauh bang jaraknya, tapi kedengeran. Nah, sontak gue kaget kan, gue berdiri tuh, gue nengok lah ke arah kanan, kan. Kuntilanak bang. Rambutnya panjang lah segini lah nih, sekitar segini, ya kan. Matanya itu keluar bang, sampai sini bang. Terus lu tahu karakter Venom gak sih bang? Yang mulutnya itu mulutnya robek bang, sampai ke sini bang. Horor juga ya? Matanya satu tuh ketutup. Wah itu horor bang. Itu posisi kuntil anaknya deket apa jauh mas? 20 sampai 30 meter bang dari gua. Itu jelas banget bang. Gua lari, ya kan? Gua lari nggak tahu udah kemana. Itu posisi gelap bang, gelap banget tuh. Sampai gua kesandung lagi tuh bang. Lari karena lu tau lah orang kalau udah lari saking terburu-burunya kan kadang-kadang ke serimpet kaki sendiri gitu bang. Yeah. Gua jatuh lagi lah tuh bang. Begitu gua jatuh, gua nengok tuh tiba-tiba ada pandangan bang. Itu posisinya bener udah di jalan rumah gua bang. Cuman posisinya itu jadul gitu.
rumah-rumah jadul lah. Gua mastiin dong, kuntilanak ngejar gak nih? Gitu. Gua tengok kan, ternyata berubah wujud bang. Itu jadi sosok hitam, matanya merah bang. Kalau bilang genderuwo, gua nggak tahu ya, itu genderuwo apa bukan gitu. Itu nggak ada bulunya bang, jadi kayak berupa asap aja gitu, asap hitam, tapi matanya merah bang. Tinggi ada sekitar 3-4 meter bang. 3-4 meter lah tuh tingginya. Tinggi banget bang. Gua lari lagi kan. Karena gua saking takutnya. Gua sambil teriak orang gak ada yang denger bang. Itu padahal posisinya gua lagi di bener-bener jalan rumah gua gitu. Cuman tapi kayak gak ada kehidupan. Lari. Gua akhirnya nemu satu rumah bang. Wah ketok lah sama gua. Bu, 3 kali itu. Gak ada yang respon. Gue ketok lagi kan, gue udah saking takutnya. Itu posisi genderuwo itu masih ada di belakang gue bang. Masih ngeliatin gue. Sebelum dibukain pintu itu, gue denger bisikan bang. Dari si genderuwo itu kayaknya suaranya. Suaranya gede, ngebas. Wah, serem deh. Dia bisik gini bang. Pergi. Udah. Nyuruh gue pergi kan dia kan. Cuman ya gue bingung gue mau pergi kemana gitu loh. Gue manggil orang-orang gak ada yang respon gitu. Sampai gue saking ininya, gue intip lah jendela rumah itu kan. Intip lah jendela rumah itu, ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu ya, rambutnya panjang lah. Dia lagi gendong anak. Gendong anak tuh dia. Gue ketok lagi, bu, tolong. Cuman dia gak respon kan. Karena gue udah saking paniknya, gue buka lah pintunya tuh bang. Gue buka pintu. Posisi ibu-ibu itu ngebelakangin gue bang. Jadi dia tuh munggungin gue gitu. Ya karena berhubung itu, gue deketin lah tuh ibu-ibu itu. Gue pegang lah bahunya. Bu. Begitu dia nengok kuntilanak yang tadi bang. Kuntilanak tadi balik lagi? Kuntilanak yang tadi. Cuman posisinya dia lagi gendong bayi. Gue sempat ngeliat bayinya kan. Itu bayinya tuh bayi manusia bang. Cuman digendong sama kuntilanak itu gitu bang. Ya gue kaget bang. Gue lari lagi kan. Karena gue lari lagi. Nah si genderuwo itu masih ada tuh bang. Masih kuntilanak itu kayak ngikutin gue bang. Dia jalan tek gitu loh. Tiba di belakang. Dengan matanya yang, wah dengan mimik yang marah lah bang. Pergi! Teriaklah tuh gue. Wah lari sekenceng-kenceng, cuman gue bingung nih. Lari kemana gitu kan. Orang gue panggil di sekitaran tuh. Ada yang nyaut, gak ada yang keluar. Gue mau balik ke masjid itu, nah masjid itu kebetulan jalan itu ditutupin genderuwo itu bang. Sosok itu gitu lah, gue bingung gue mau lari kemana gitu kan. Terus gue lari lah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suara yang manggil nih bang, nyong gitu kan. Gue tinggal balik kan, itu suara itu kayak suara si Pepet bang. Pet, gue di mari Pet, gue di mari nih, lu di mana? Cuman manggil doang tuh bang. Cuman gue panggil balik mereka nggak ada respon. Sampai gua udah saking gua nggak tahu harus lari kemana gitu kan. Gua udah pokoknya lari aja deh. Akhirnya gua nerobos genderuwo itu bang. Udah gua beraniin diri aja deh. Terobos genderuwo itu bang. Gua terobos. Itu gelap lagi bang. Posisinya kayak awal pertama kali tadi gua kesandung pertama itu gelap lagi bang. Abis gua terobos genderuwo itu bang. Itu tiba-tiba stuck bang gua. Abis nerobos genderuwo itu kembali gelap dan gue stuck tuh. Gak bisa gerak. Mau ngomong gak bisa. Mau nyebut ya astagfirullahaladzim atau apa tuh gak bisa bang. Maksudnya kayak ketindihan gitu rasanya mas? Iya gitulah. Kayak cerita dulu katanya ketindihan gitu. Cuman posisinya itu gue bener-bener udah stuck. Diem gak bisa gerak gitu kan. Sampai gue denger suara lagi tuh bang. 5 orang temen gue tuh manggil gue semua bang. Nyong,
bangun lu, bangun gitu. Nah, gue enggak kan. Lah ini gue di sini Nuk, gue bangun ini, gue nyariin lu, gelap banget ini, gelap, gue bilang. Gue nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Sampai gue jalan ngerambat lagi, nah, endingnya gue kesandung lagi bang. Begitu gue kesandung, jatuh, bangun-bangun gue udah sadar bang. Nah posisi gue bangun itu udah normal bang, itu udah normal dan posisi gue itu ada di tempat wudhu itu lagi bang. Nah gue kaget kan, lah kok gue ada di tempat wudhu lagi, perasaan gue di dalam deh, ketiduran di dalam gitu kan. Itu posisi jam 4:30 bang. Jadi posisi teman-temannya itu kondisinya gimana tuh posisinya? Jadi pas begitu bangun tuh posisi 4:30 itu lagi menjelang azan subuh bang. Menjelang azan subuh ya udahlah, gue bangun itu tuh ada Pak Ustadz bang. Jadi posisi gue lagi bangun itu gue lagi dibangunin sama Pak Ustadz. Sampai Pak Ustadz, kenapa saya Pak Ustadz? Gitu. Udah ambil wudhu, ayo kita sholat subuh. Udah mau subuh nih. Gitu. Sholat subuh lah tuh bang. Ambil wudhu, gue sholat subuh. Habis sholat subuh, gue temuin tuh anak-anak berlima. Gue ceritain lah tuh. Nah ternyata teman gue berlima itu sama bang. Dia juga ngalamin cerita aneh. Cuman beda-beda nih ceritanya. Dan setnya, lokasinya beda-beda bang. Nah pas begitu gue tanya bener setnya itu, lokasinya itu pas banget pas pada saat kita tuh lagi ngerjain kegiatan bersih-bersih bang. Jadi yang bersihnya di halaman itu, dia bangun tidur tuh ada di halaman bang. Kejadian anehnya itu dia lagi ada posisinya di lapangan, di pelataran masjid, di luar masjid. Oh jadi teman-temannya itu juga ngerasain kejadian hal-hal yang sama gitu? Dengan cerita yang berbeda ya, itu gua nggak langsung gua tarik ceritanya masing-masing karena kan posisinya juga habis pada begadang kan, capek gitu. Makasih loh Mas Eko udah mau sharing ceritanya di Kelam Jiwo. Terima kasih Mas. Nah lu gimana ngedenger cerita dari Mas Eko nih, lu masih mau tidur di masjid nggak? Wah kalau gue sih denger cerita dari Mas Eko tadi nih, kayaknya nggak akan mau gue tidur di masjid Am. Jangankan untuk bertindak buruk, Mas Eko yang dalam tanda kutip adalah tidak sengaja tidur aja bisa sampai pindah ke alam gaib. Apalagi untuk teman-teman yang punya niatan jahat. Terima kasih teman-teman sahabat Kelam Jiwo sudah menyaksikan video kami sampai habis. Jika teman-teman Kelam Jiwo punya cerita mistis lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Salam Kelam Jiwo.